Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Tabi pun. Iya, Tabi pun. Sahabat bahasa yang sangat saya sayangi. Hari ini kita bertemu kembali di ruang temu siniar Kelasa, Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Hari ini sudah hadir di hadapan kita narasumber yang sangat kita banggakan. Beliau berasal dari dua instansi yang berbeda yang hari ini telah menyempatkan hadir bersama di studio Siniar Kelasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya ingin memperkenalkan studio dulu. Ini adalah rekaman perdana kita di studio yang baru saja kita miliki dalam suasana yang sangat sederhana. Mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Kita akan berbincang-bincang tentang kondisi bahasa, sastra, dan literasi di Provinsi Lampung. Tema yang sudah disiapkan oleh tim Siniar Kelasa pada kesempatan ini adalah Bahasa dan Sastra Lampung sebagai penunjang gerakan literasi nasional di Provinsi Lampung. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Yang pertama adalah Dr. Iwayan Mustiko. Beliau adalah Kepala Penjaminan Mutu Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Daerah Lampung, FKIP Universitas Lampung. Lalu, selamat datang Bapak. Terima kasih. Suksma. Narasumber kita kedua adalah Ibu Dr. Anda Ratna Dewi, MM. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Lampung. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Bapak dan Ibu sudah menyempatkan diri untuk berkumpul bersama kami di studio mini kita ini, di studio mini Kelasa, dalam aktivitas yang sangat padat ya Bu ya, mencuri-curi waktu untuk dapat berada di sini. Baik. Saya mulai saja ya perbincangan kita pada saat ini. Kita santai saja ya Pak ya. Kita bincang-bincang singkat tapi padat. Baik, saya berikan kehormatan pertama kali kepada Ibu Ratna. Baik Ibu, bagaimana perkembangan gerakan literasi? Kalau boleh kita menyebutnya gerakan literasi daerah di Provinsi Lampung Ibu. Sila. Baik Ibu, perkembangan gerakan literasi yang ada di Provinsi Lampung saat ini dari 6 gerakan elemen literasi sudah berjalan ya. Masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya membaca, terbukti dengan banyaknya yang memanfaatkan perpustakaan desa dan perpustakaan keliling, karena di perpustakaan kabupaten juga sampai ke tingkat desa Ibu. Dan di sini juga kita alhamdulillah Provinsi Lampung pada tahun 2021 meraih juara 1 lomba perpustakaan desa tingkat nasional yang diwakili oleh Desa Pura Mekar Kabupaten Lampung Barat, serta mendapatkan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka bagi pejabat publik ya yang peduli dengan gerakan literasi, yaitu Bupati Lampung Barat, serta penghargaan untuk masyarakat yang diberikan kepada Bunda Yusma Sari dari Rumah Sakit Ibu dan Anak. Bunda Yus itu ya Bu ya? Ya, Yusma Sari, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kabupaten Lampung Barat. Selain itu juga Ibu, bahwa minat menulis buku sudah bermunculan, baik penulis nasional maupun lokal. Dari bulan lalu telah diterbitkan buku 5 Pilar Kekayaan Tanggamus, antologi dari 20 penulis di Kabupaten Tanggamus, dan juga karya penulis guru SDET Muhammadiyah Bandar Lampung. Ya. Berarti geliat keliterasian di Provinsi Lampung sebenarnya sudah sangat bergairah ya Bu ya? Ya, apalagi Bunda kita sekarang, Bunda Literasi, Bunda Riana Sari Arinal itu sangat mendukung sekali program literasi. Baik, nanti kita bincang lebih lanjut. Oh iya. Terima kasih Bu. Saya ke Dr. Wayan. Beliau sebagai
orang universitas siapa ya dari Betul. Universitas Lampung. Sebenarnya saya juga dari sastra daerah, Pak. Sastra daerah Minangkabau. Saya ingin bertanya tentang kesastraan daerah dan bagaimana kondisinya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Unila, Pak, tentang pendidikan bahasa, khususnya Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung. Sila, Pak Wayan. Baik, terima kasih. Lampung berjaya ya, Bu. Oh iya, Lampung berjaya. berjaya dulu. Berjaya bahasanya, berjaya budayanya, itu adat istiadatnya harus berjaya kita. Ya. Jadi kalau kami di akademik tahun ini sangat didukung oleh pemerintah Provinsi Lampung menanti yang begitu lama bahwa S1 Pendidikan Bahasa Lampung sudah buka. S1-nya sudah, Pak? Sudah. Ya. Dan itu sangat didukung penuh oleh Bapak kita, Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Sebentar, saya interupsi sebentar. Berarti tidak hanya S2, sudah ada S1-nya Sastra Daerah Lampung? Betul, sekarang sudah ada 2. Silakan. Namun S2-nya malah duluan, Bu. Ya, makanya saya pengetahuan saya hanya ada S2. Jadi S2-nya sudah duluan nih, S1-nya ini baru kan. Saya ada di Universitas Lampung, S1 Pendidikan Bahasa Lampung ini betul-betul baru menjadi sesuatu yang muli lah gitu ya. Jadi gadis yang sangat sekian Cantik, ya? lama jadi sikop ya. Jadi nah ini dan ini pun beberapa mahasiswa yang penerimaan S1 Bahasa Lampung ini sebagian besar beasiswa, beasiswa oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung, dukungannya luar biasa. Jadi untuk Itu artinya masalah literasi dalam hal ini adalah tokoh-tokoh kami di Universitas Lampung yang berkaitan dengan bahasa daerah Lampung sangat luar biasa perjuangannya. Apalagi dalam hal ini saya hanya sebagai mewakili Ibu Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung, Ibu Dr. Hajah Farida Haryani MPD, ya yang sangat intens sampai seperti ini berkaitan dengan bahasa, terutama sastra daerah Lampung ini. Nah itu, jadi kaitannya dengan di akademik kita di kampus, tentu strategi yang dibangun itu pasti strategi akademik, mengikuti sesuatu yang sudah, karena standarnya ini kan standar S1. Dulu memang ada, cuman di 3 gitu. Dulu ada di 3, tapi dengan situasi dan kebutuhan, kalau menjadi guru ini kan sudah paling minimal S1. Nah kalau di 3 dulu mereka harus mengambil S1 lagi di bahasa Indonesia gitu. Nah itu dulu di 3 bahasa Lampung, sudah gitu berhenti lagi. Jadi beliau yang lulus diploma 3 melanjutkan ke S1 bahasa Indonesia. Nah sekarang ini dengan adanya S1 langsung bahasa Lampung ini, sekaligus juga kita nanti mereka selesai ada S2 Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Tidak saja berkaitan dengan bahasa atau sastra daerahnya, tetapi nanti lulusan itu mengenal bahasa dan sastra daerahnya, mengenal adat istiadatnya, mengenal budaya Lampungnya, mengenal pariwisatanya, mengenal seni pertunjukan Lampungnya. Nah itu makanya saya sering katakanlah bahwa S2 Pendidikan Bahasa Daerah Lampung, Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini sangat multidisiplin, Bu Ratna. Ya, multidisiplin. Jadi tidak belajar tentang bahasa saja. Contoh sampai situ. Ini ada mata kuliah penglaku loh. Misalnya kalau ada yang misalnya dalam adat kita di Lampung untuk melamar gadis kan harus ada, tidak bisa sembarangan ini. Ya, ada tata caranya, ada prosesi yang harus dilalui. Harus profesi kan. Nah, kita pingin mahasiswa ini tahu kelak menjadi akan duta-duta bahasa, duta-duta budaya adat istiadat Lampung yang berkaitan dengan dialog Pinang Meminang. Itu harus kita kasih tahu seperti apa bahasa gawinya. Nah, tidak bisa menggunakan bahasa Lampung yang standar kekinian gitu. Kalau penglaku itu harus bahasa Gawi yang betul-betul menjadi suatu, tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main. Nah ini yang kita akomodir di dalamnya.
Itu Ibu ya. Ya, baik, saya ingin ini dulu ya, Ibu Ratna, izinkan saya sebentar dengan Bapak. Saya ingin menarik kesimpulan, mudah-mudahan saya tidak salah. Hadirnya prodi sastra daerah di FKIP Unila akan membuat perkembangan bahasa dan sastra Lampung menjadi lebih semarak lagi, begitu Pak? Yang kita harapkan dengan kehadiran, kalau dulu hanya ada D3, lalu ada S2, S1 belum, hadirnya S1 dan S2 ini kelak diharapkan akan memberikan perkembangan atau semaraknya bahasa dan sastra daerah Lampung. Ya. Silakan. Dengan kalau kami di S2 kan pasti berpikir begini, bagaimana caranya bahasa atau sastra daerah Lampung ini tetap ada selamanya. Dan tidak mungkin sepanjang ada suku Lampung tidak mungkin bahasa itu hilang. Hanya saja dalam perkembangannya dan perubahannya itu aja dengan arus globalisasi kekinian. Gitu. Kalau masih yang barangkali tinggal di Pekon atau di Tio, saya nggak tua khawatir. Bagaimana di dalam perkotaan? Ya. Misalnya di Bandar Lampung ini kan, yang kesehariannya bahasa Indonesia. Ya kadang slip-slip sedikit bahasa Jawa kan begitu kan kira-kira kan. Itu nggak kita mungkiri gitu kan. Nah dengan adanya S1 bahasa Lampung ini, mereka nanti lulus, harapan kita besar ini mereka akan menjadi guru atau pendidik, baik dari PAUD kan begitu ya sampai perguruan tinggi, dan juga bisa di masyarakat mengembangkan bahasa ini. Nah oleh karena itu peranan pemerintah daerah itu tidak saja untuk hadirnya S1 bahasa Lampung dan S2 ini sebagai pengembira, tapi mereka nanti selesainya lulusnya siapa tanggung jawab. Ya. Benar ya Bu ya. Nah kami dari akademik ini mengharapkan betul ya, karena lulusan S1 bahasa Lampung kelak pemerintah daerah Provinsi Lampung ya paling tidak, apakah itu bahasanya kontrak, apakah itu CPNS-nya lebih banyak. Ya. Nah itu strategi. Ya, mungkin Pak bisa ini kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa ini sudah S1 ini kalau daerah Lampung tidak memberikan tempat itu otomatis kan tidak ada. Jadi mungkin kita sebaiknya kita membuat ke pemerintah daerah supaya ada penerimaan guru bahasa Lampung. Guru pendidikan bahasa Lampung. Nah, Ibu, maaf, Ibu mungkin lebih dekat ke Pelantang. Oh iya, ya. Biar lebih jelas ya. Iya, biar lebih jelas. Jadi bisa sahabat bahasa bisa mendengar apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini. Saya tinggalkan Bapak dulu ya. Saya ke Bu Ratna. Baik Bu, pertanyaan saya yang kedua. Literasi budaya merupakan salah satu dari 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh semua lapisan masyarakat. Bagaimana menurut Ibu cara menumbuhkan kecintaan budaya Lampung, terutama bahasa Lampung terhadap masyarakat Lampung sendiri? Untuk menumbuh kecintaan budaya Lampung, terutama bahasa dan sastra Lampung, kita harus bangga bahwa Provinsi Lampung mempunyai berbagai jenis bahasa Lampung dengan dialek berbeda-beda yang harus kita lestarikan. Maka bahasa Lampung tetap dimasukkan dalam kurikulum sekolah serta menjadi pelajaran muatan lokal. Dan bahasa Lampung juga harus digunakan dalam keseharian dan menjadi bahasa pergaulan di masyarakat Lampung. Dan sastra Lampung harus ditetapkan, dilestarikan baik sastra lisan maupun tulisan. Karena Ibu, terus terang bahasa daerah ini saya perhatikan waktu itu pernah saya studi pembelajaran di Bandung, mereka mempergunakan bahasa Bandung. Dan Sumatera Selatan juga mempergunakan bahasa Sumatera Selatan. Kenapa tidak kita Lampung harus mempergunakan bahasa Lampung? Nah, baik, saya tangkap nih dari apa yang Ibu bicarakan, bahwa kehadiran guru yang sudah dicetak melalui S1 Bahasa dan Sastra Lampung tadi akan berimplikasi kepada berkembangnya pemertahanan bahasa dan sastra Lampung. Begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu saya ingin bicara tentang HAT Lampung.
tentang aksara Lampung. Mungkin saya ke Bapak. Apakah aksara Lampung juga menjadi materi apa? Ya, Kurikulum sekolah. menjadi materi menjadi mata kuliah di program studi S1 yang baru didirikan ini, Pak. Pak, tidak hanya sastra lisan. Ya, kalau Khat Lampung begitu kan artinya kan sampai standarnya S1 pendidikan bahasa Lampung sampai selesai ini tentu diakomodir dan didapat tentang Khat Lampung kan. Nah, hanya saja kalau saya lebih melihat begini, bagaimana bahasa Lampung ini akrab di kita. Ya. Strategi itu karena tidak cukup. Jadi lebih ke lisan ya, Pak ya? Jadi begini, saya sering kalau di kampus ya sama teman-teman di bahasa, jangan malu, jangan segan. Kalau ketemu saya bahasa Lampung saja, biar telinga saya akrab. Telinga saya akrab untuk mendengar, kan begitu. Bahasa ini kan apa kita ajak enjoy aja, ya jangan apa ya merasa malu, kita tidak, gitu. Nah, harus akrab. Nah, dengan begitu kita akan ingat Yunda gitu. Saya ambil contoh itu tadi. Yang kedua adalah kita mengenal wisata budaya dan wisata alamnya di Lampung. Nah, biar menarik, begini, belajar bahasa ini kan harus dibuat menarik. Ya, ada sesuatu yang harus ditawarkan di dalamnya, sehingga kita kelak terbiasa dengan bahasa Lampung begitu ya. Saya ambil contoh misalnya kan, apa kaitannya dengan wisata budaya? Budaya ini kan ada mungkin seni pertunjukan, ada istiadatnya sudah. Misalnya ada gawi kan akrab jadinya kan. Kalau enggak di itu kan enggak akrab telinga. Oh, gawi di mana misalnya kayak itu. Nah, kira-kira yang ada terselip istilah-istilahnya itu gunakan saja keseharian biar akrab. Sama seperti kita, saya misalnya saya nggak tahu bahasa Sunda. Ketika selesai di Bandung bisa bahasa Sunda. Teman-teman Lampung dulu di asrama di Bandung juga begitu. Sama saja nggak tahu bahasa Sunda. Ketika selesai terbiasa. Nah, minimal kan punten kan begitu kan. Ya, misalnya kan tabik pun kan jadi terbiasa kita. Nggak suatu yang aneh, udah biasa. Tabik pun ya pun, nah itu udah terbiasa. Mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu kan tidak terdengar itu, tidak umum. Sekarang sudah menjadi sesuatu yang setiap hari kita sudah terbiasa. Nah, ini istilah-istilah itu perlu dimunculkan, sehingga bahasa Lampung itu menjadi sesuatu bagian dari kita. Itu yang saya sering ini Bu ya sama Yunda juga. Bagaimana strategi pengembangan bahasa Lampung dalam keseharian kita, lingkungan kita, tidak perlu ada sesuatu jarak, ungkapkan saja. Itu karena apa? Kadang-kadang apa ya, malu sendiri kita di Lampung, semua di Lampung, mungkin jelas berakhir di Lampung ya, masa tabik pun aja kita tidak bisa mengucapkan kan malu. Nah ini Pak Wayan, ada sesuatu Ibu Ratna, kalau saya ambil dari beberapa pembicaraan dengan Bapak Ibu berdua atau dengan pihak lain, ada satu catatan yang penting bagi saya. Yang penting itu adalah sikap berbahasa masyarakat Lampung. Bagaimana sikap mereka terhadap bahasa Lampung? Bila daerah lain, misalnya seperti Bu Ratna mengatakan di Sumsel orang bangga berbahasa daerahnya, di Sumatera Barat orang bangga berbahasa Minang, di Sumatera Utara orang bangga berbahasa Batak. Bagaimana dengan masyarakat Lampung? Sudah banggakah Anda dengan bahasa ibu Anda, bahasa daerah Anda sendiri? Barangkali itu ya dari yang perlu kita, mungkin nanti Prodi menekankan melakukan pembinaan kepada penutur asli bahasa Lampung ya Pak, agar mereka mencintai, agar masyarakat mulai mencintai penggunaan bahasa daerah mereka sendiri, agar bahasa ibu jangan hilang dari bumi Lampung. Baik, saya kepada Ibu Ratna, ini ada nih Bu yang selalu disebut-sebut di setiap pertemuan, bahwa berdasarkan penelitian indeks baca masyarakat, untuk minat baca, untuk bidang literasi baca tulis, Lampung itu nomor 5 dari bawah di seluruh provinsi di Indonesia. Ini benar atau tidak Bu? Penelitian ini, apakah ini penelitian yang sudah lapuk yang perlu diperbaharui atau bagaimana Bu? Bagi saya ini menyakitkan sebagai
Sekarang saya orang Lampung, gimana Bu? Baiklah Ibu, kita langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam meningkatkan budaya baca di Provinsi Lampung ya, kita harus mengadakan mensosialisasikan gerakan budaya membaca kepada masyarakat dari usia dini sampai usia lanjut oleh pemerintah ataupun swasta, komunitas baca dan Bunda Literasi, di mana Bunda Literasi Provinsi Lampung sangat mendukung kegiatan literasi berbasis inklusosial. 2, mungkin kita memfasilitasi sarana koleksi baca yang memadai, baik dari tingkat perpustakaan provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat desa. Mungkin 3, harga buku yang bisa terjangkau Bu ya, dan royalti penulis ditingkatkan. 4, merubah paradigma perpustakaan menjadi tempat inklusi sosial, karena sekarang inklusi sosial sangat digalakkan. 5, mungkin kita membuat kegiatan yang menarik di perpustakaan seperti pameran, lomba, seminar dengan mempromosikan melalui media cetak dan elektronik. Gitu ya. Langkah ke depan ya Bu ya. Ya, jadi mungkin kita tidak mengharapkan orang melulu menyebut-sebut tentang indeks baca yang rendah di kita di Provinsi Lampung ya Bu ya. Mudah-mudahan kita jawab itu semua dengan berbagai. Mungkin itu indikasi yang terendah itu mungkin lagi tahun 2019. Sekarang kan kita sudah mulai berkembang dan kebetulan juga Bunda kita sangat dan kita bukan sekali lagi ya, tapi kita lari ya. Kita lari. Sekarang ke depan insya Allah kita lari cepat. Baik, insya Allah. Kita akan bersinergi ya Bu ya, untuk ya. melakukan gerakan literasi di Provinsi Lampung. Apalagi kemarin kita sudah resmikan sebagai Pokja ya Bu, kerja tim kerja tim literasi Provinsi Lampung. Tim literasi Provinsi Lampung. Terima kasih Bu Ratna. Saya kembali kepada Pak Wayan ini Pak. Mungkin sudah di ujung cerita kita ya Pak ya, karena berdurasi siaran kita yang tidak panjang. Pak Wayan, kita di Lampung memiliki 2 dialek utama ya Pak ya, dialek A dan dialek O. Sebagai praktisi pendidikan, mungkin tidak kita memiliki standarisasi dialek itu Pak. Jadi jangan ada lagi ini dialek O, pengotak-kotakan ya, ini dialek A. Mungkin tidak kita mempunyai standarisasi, sehingga kalau punya standarisasi kita punya. Kalau untuk misalnya untuk menulis kita hanya punya satu dialek saja. Misalnya kita gunakan dialek apa begitu. Kalau boleh saya berikan ilustrasi ya Pak. Di Minangkabau itu banyak dialek. Saya kebetulan sarjana sastra Minangkabau. Ada banyak dialek. Di bahasanya hanya satu bahasa Minangkabau kalau untuk kebudayaan Minangkabau. Tapi ketika mereka menulis, mereka memiliki satu standarisasi pakai dialek umum, yaitu dialek yang digunakan di Kota Padang. Jadi kalau menulis, jadi tidak muncul dialek-dialek yang lain, dan itu seperti sudah disepakati oleh masyarakat. Bagaimana kondisinya dengan Lampung Pak? Apakah dialek O dan A ini akan kita munculkan keduanya, atau kita akan mengambil jalan tengah, memunculkan satu dialek standar yang bisa berterima di kalangan masyarakat secara luas? Sila Pak Wayan. Ini sebenarnya pertanyaan yang lama di hati saya sebenarnya Bu, berkaitan asli. Nah jadi begini, Ibu tadi mencoba mengilustrasikan dari Minangkabau kan begitu ya Bu. Kalau di Lampung ini kan ada 15 kabupaten kota dengan dialek besar Api dan Nyo kan begitu. Tetapi di dalamnya juga memiliki beberapa cengkok. Ada beberapa cengkok sesuai dengan tiuh atau pekonnya masing-masing. Nah itu kan. Nah kalau untuk umpamanya kita menjadi yang seperti Ibu tawarkan tadi, barangkali karena Ibu sempat juga lulusan Udayana, 9 kabupaten kota itu bahasanya berbeda-beda di Bali. Di Bali, iya. Nah, kan, apalagi bahasa saya di Nusa, orang Bali daratan bisa nggak nyambung tuh. Itu bahasanya orang pulau. Ya, berarti. Tetapi ketika belajar mata pelajaran bahasa daerah Bali, dia sama. Satu. Nah, ketika dia pulang ke tiuhat bekonnya masing-masing, ya biasa bahasa kampung kami, begitu. Bahasa Nusa Penida. Bahasa kami, gitu. Nah, ini yang coba pikirkan. Namun dalam hal ini semua ini ada di perangkat. Ya, perangkat tokoh-tokoh bahasa kita di Lampung
yang memiliki bahasa setiap tiuhnya, cengkoknya masing-masing, dan harus betul-betul didialogkan, harus duduk bersama saya kira, biar kita belajarnya api apa nyu nih, kan begitu kira-kira. Nah, cengkoknya mana, cengkoknya tulang bawang dengan cengkoknya apa itu terbanggi, jangan-jangan ada sedikit cengkoknya gini. Nah gitu. Nah jadi itu harus saya kira ada komunikasi besar lah ya. Komunikasi ya, Pak, dan ya. itu pemerintah harus hadir di situ, tokoh-tokoh bahasa juga harus hadir. Nah, tetapi saya kira kalau untuk S1 Bahasa Lampung kita di Unila Pendidikan Bahasa Lampung itu kami sudah memiliki standar untuk sebagai muatannya sudah ada standar kuliahnya. Makanya saya ambil contoh misalnya, saya ilustrasinya begini. Kalau namanya gerakan ngenyubias, nah kalau Lampung ada gerakan ngenyubias lapah kan, nah kan lapah itu apa? Lapah itu jalan kan gitu. Jadi apa terbiasa jadinya lapah, nah kan pasti berjalan nggak Pak. Nah saya bilang karena saya ada di tari Bu ya gitu kan, Pak kami gerak ngenyubias kami beda Pak dengan daerah itu, dengan sanggar ini dengan sanggar itu. Saya kalau di kampus itu harus mengikuti pakem saya. Nanti kalau kalian sudah kembali ke daerah masing-masing, silahkan kembangkan model ngenyubiasnya ala Anda di situ. Nah, karena ini untuk bersama Anda hadir nih kan sini kuliah ini kan banyak. Ada dari Palembang, Sumatera Selatan, sambil contoh ada yang dari Batu Raja kan, yang dari macam-macam itu. Nah, maka saya bilang gunakan standar ini dulu. Nanti kalau Anda sudah lulus, selesai, silahkan kembangkan sesuai dengan ciri khas yang ada di daerahnya. Karena ciri khas ini kan unik. Karena unik lah dia memiliki ciri khas. Karena ada ciri khas disebut unik. Itu. Nah itu yang saya sering gambarkan. Lampung ini kaya Bu. Udah, Lampung ini kaya raya. Saya bilang kaya raya banget. Sini pertunjukannya bermacam-macam. Nggak sanggup kita menggali dengan beberapa. Masih banyak potensi-potensi yang belum makanannya banyak ini, belum seni pertunjukannya, belum pakaian adatnya, belum cara membuat pakaian adatnya kan, tenun dan lain sebagainya itu, benang apa yang dipakai. Saya bilang kaya raya. Tinggal sekarang kekayaan ini mampu nggak kita menghadirkan menjadi ekonomi kreatif menghasilkan. Saya ambil contoh misalnya, Ibu lama di Bali, mungkin Ibu ke Palembang, Sumatera Selatan. Kalau di Bali, satu hari itu ke pasar maupun urusan pemerintah kantor, orang kan pakai pakaian adat. Kebaya ini jadi mahal, Linda. Jadi orang produksi kain, batik, yang punya sanggar kecil, hidup. Pakai jarit ya Pak ya, mana-mana. Hidup. Jarit. Nah, ada harga 5 juta, 15 juta lebih besar. Hidup. Sanggar-sanggar kecil itu hidup gitu. Nah saya ambil contoh misalnya di Palembang, songketnya dia itu produksinya berjalan terus karena ada yang beli. Nah dengan adanya beli karena dia pemakai. Pertanyaan saya sederhana nih, kalau di Lampung kita ke pasar kita pakai begini, kondangan, paling begitu menghadiri persepsi atau pernikahan. Atau kita ke mall pakai ini, pasti orang kondangan. Kalau di Bali kan nggak begitu. Nah saya malah berharap begini, kalau boleh usul pemerintah Provinsi Lampung, biar kita di Tiuh Pekon ini memiliki sulaman tapis kan bisa hidup gitu loh. Karena saya begini, setiap ada model yang ada di ikat atau ditupal, itu pasti ada makna yang tersembunyi di situ untuk Lampung. Ada makna luhur di situ. Apa kaitannya dengan bahasa? Ini harus dibedah satu persatu biar kita tahu gitu. Saya ambil contoh lapah tadi kan terbiasa kita. Satu, yang kedua, bagaimana cara menghidupnya dalam satu minggu, Senin sampai Jumat atau Sabtu anak sekolah. Apakah diambil hari Jumatnya atau hari Kamis? Seluruh dari PAUD perguruan tinggi termasuk pegawai negeri dan swasta, urusan di supermarket, gunakan pakaian daerah Lampung.
Saya tidak perlu mahal kok. Kan ada yang murah sebagai ciri khas saja. Tupal misalnya, kan ada yang murah 100.000 juga ada. Tetapi apa? Yang memiliki kerajinan ini hidup, Bu. Indah, hidup. Kasihan kita. Sudahnya lama, benangnya mahal, untuk menjualnya susah. Coba saya ingat, setiap hari Kamis di Bali, pegawai supermarket itu, minimarket, pakai pakaian daerah. Mau suku apa aja, enggak ada peduli. Termasuk ke kampus ngajar pakai pakaian adat. Ya. Nah, ini yang saya harapkan begitu, sehingga terasa di Lampung ini benar-benar terasa gitu. Nah, dengan kita membudayakan ciri khas pakaian daerah dan tidak perlu mahal. Pakai tupal sekedar pakai ikat sudah. Apa pici model gini ya. Yang lebih yang sederhana ada kok. Yang penting identitas kita muncul di nasional ini. Itu kira-kira. Baik. Terkait dengan budaya Lampung yang sudah dibicarakan oleh Dr. Wayan tadi ya, Bu Ketua Kepala Dinas. Adakah program unggulan yang dimiliki oleh Perpusda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Lampung terhadap pentingnya pelestarian bahasa dan budaya Lampung? Silakan. Oh ya, kegiatan Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting pelestarian bahasa dan budaya Lampung itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 ya, tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam, bahwa semua penerbit wajib menyerahkan hasil terbitan ke perpustakaan provinsi dan ke perpustakaan nasional. Hal ini digunakan menambah khasanah budaya hasil karya anak bangsa. Dalam hal ini melestarikan bahasa dan budaya Lampung dan melalui beberapa kegiatan-kegiatan ya, seperti lomba bertutur, lomba bercerita tentang cerita rakyat Lampung, dan lomba pidato bahasa Lampung, dan lomba-lomba tersebut memang setiap tahun kita laksanakan di Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung. Baik, saya mengucapkan terima kasih ini Ibu Kadis yang sudah memaparkan kepada kita semua tentang peran Perpusda dalam pelestarian bahasa khususnya kebudayaan Lampung. Baik, kita mungkin sudah sampai di penghujung kegiatan Sahabat Bahasa. Saya mohon izin saya memberikan beberapa catatan atas perbincangan kita saat ini. Pertama adalah hadirnya program S1 Bahasa dan Sastra Lampung di FKIP Universitas Lampung akan turut menyemarakkan pemertahanan bahasa sastra, khususnya secara luas adalah kebudayaan Lampung di Provinsi Lampung. Yang kedua adalah bahwa sebagai salah satu pilar dari gerakan literasi daerah di Provinsi Lampung, Perpusda berperan aktif. Kalau dalam bahasa kita secara sederhana, Perpusda dan tim literasi sedang bersama para bunda literasi di daerah di bawah koordinasi Bunda Literasi Provinsi Lampung sedang berusaha mengejar segala aktivitas khususnya mengenai peningkatan minat baca di Provinsi Lampung. Kita jawab semua justifikasi tentang bahwa minat baca di kalangan masyarakat di Provinsi Lampung rendah. Kita jawab dengan berbagai aktivitas gerakan literasi daerah. Begitu ya Ibu ya, begitu ya Pak Wayan. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, Dr. Wayan, Ibu Ratna yang sudah menyempatkan hadir di ruang mini studio Kelasa pada saat ini. Terima kasih, semoga perbincangan kita ini bermanfaat secara luas dan menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang berjaya. Dukunglah kami dalam program Bahasa dan Sastra Provinsi
serta literasi Provinsi Lampung. Dukung jugalah program dari Siniar Kelasa yang saat ini sedang berbenah diri. Terima kasih sahabat bahasa yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun.